Selamat datang kembali dalam perkuliahan analisis real lanjut MA5031. Saya Erik dari Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang limit dan kekontinuan fungsi. Secara khusus kita akan menyoroti limit dan beberapa sifat fungsi kontinu. Mari kita mulai dengan pertama-tama melihat definisi dan sifat dasar limit fungsi. Nah, misalkan E subhimpunan dari real dan F fungsi bernilai dari real dengan domain A. Misalkan pula saya punya P subhimpunan dari real adalah titik akumulasi dari E dan L itu bilangan real. Maka limit fx itu sama dengan L untuk x mendekati P jika dan hanya jika, atau definisi ini jika, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta positif, sehingga untuk setiap x-nya harus anggota domain dan x-nya berada pada persekitaran delta dari P, maka fx itu akan berada pada persekitaran epsilon dari L. Perlu kamu lihat bahwa jarak x dengan P itu harus lebih besar dari 0. Dalam hal ini, x-nya tidak boleh sama dengan P. X-nya tidak boleh sama dengan P. Dan kalau kamu perhatikan juga, kita mengasumsikan bahwa P-nya itu adalah titik akumulasi dari E. Oke, nah berikutnya kita bisa mendefinisikan operasi aljabar dari penjumlahan pengurangan, pembagian dua buah fungsi, perkalian dua buah fungsi, tentunya F plus minus Gx ini tentunya adalah Fx plus Gx, jadi penjumlahan sesuai dengan X-nya dengan cara yang sama. Fgx ini tentunya adalah Fx dikali Gx dengan cara yang sama. Ini F per Gx itu adalah Fx per Gx. Oke. Kalau limit fx sama dengan L dan limit gx sama dengan M, maka berlaku seperti ini. Oke ya, lebih jauh lagi, kalau M-nya tidak sama dengan 0, saya punya limitnya berlaku seperti ini. Dalam hal F adalah fungsi polinom, fungsi rasional, fungsi trigonometri, maka dapat ditunjukkan bahwa limit fx untuk x mendekati P dengan Fp pada semua titik P, ini berlaku untuk semua titik P yang ada di domainnya tentunya ya. Sehingga fungsinya terdefinisi dengan baik. Oke, jadi berlaku ini. Dan kita tahu nanti pada akhirnya ketika P-nya itu adalah titik cluster, maka sifat ini itu terkait dengan kekontinuan F pada P. Oke ya. Selanjutnya, ini adalah karakterisasi limit menggunakan barisan. Misalkan F itu fungsi dengan domain E dan P adalah titik akumulasi dari E. Misalkan limit fx x mendekati P itu 9L, ini jika dan hanya jika, ini bisa dibuktikan dua arah. Untuk setiap barisan bilangan real AJ di E tidak termasuk P, karena kamu masih ingat yang tadi, ketika X menuju P itu, X-nya tidak boleh P. Jarak dari X min P-nya harus lebih besar dari 0. Dengan cara yang sama, nanti kalau setiap kali saya punya barisan bilangan real AJ di E yang tidak memuat P, dan memenuhi limit AJ sama dengan P, harus berlaku limit F AJ-nya itu sama dengan L. Nah, kadang-kadang biasanya yang kita pakai juga dari sini adalah bagaimana membuktikan bahwa limit fx itu tidak sama dengan L. Mudah saja, berarti saya tinggal mencari barisan real AJ di E yang konvergen ke P, tapi limit Faj-nya tidak sama dengan L. Ini bisa diperluas lagi nanti untuk membuktikan dia tidak mempunyai limit. Cukup saya mencari dua buah barisan bilangan real yang ada di E yang tidak memuat P, dia menuju P, tetapi limit Faj-nya itu sudah punya nilai limit yang berbeda. Akibatnya saya punya limit fx-nya itu tidak ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang limit dan kekontinuan fungsi. Nah, misalkan saya punya E subhimpunan dari real dan F fungsi bernilai real dengan domain E. Misalkan pula P anggota E adalah titik akumulasi. Kalau kamu perhatikan di buku-buku, biasanya tidak ada keharusan bahwa P anggota E itu adalah titik akumulasi dari E. Coba kamu pikirkan, kalau tidak ada keharusan bahwa titik P itu adalah titik akumulasi dari E, apa akibatnya? Oke, fungsi F dikatakan kontinu di P jika limit fx menuju P itu sama dengan Fp. Atau biasanya kalau kita lihat definisi limit tadi, hanya tinggal menghilangkan jarak X ke P-nya itu boleh sama dengan 0. Gitu ya. Fungsi F dikatakan kontinu di E jika F kontinu di setiap X anggota E. Jangan lupa di sini P-nya harus anggota E.
Oke ya, harus anggota domainnya. Dalam hal ini fungsi polinom, rasional, dan fungsi trigonometri adalah kontinu pada domainnya. Ini adalah sifat aljabar kekontinuan. Ini tentunya berasal dari limit, sifat limit tadi. Tentunya tapi dengan menambahkan bahwa P-nya itu harus anggota E. Jadi saya dapatkan nanti masing-masing ini F plus minus G, fungsi F kali G, fungsi F per G itu juga akan kontinu di P. Kekontinuan fungsi dan kekonvergenan barisan. Dengan cara yang sama, ini karakterisasi kekontinuan fungsi menggunakan barisan. Misalkan F kontinu di P, ini jika dan hanya jika bisa saya buktikan untuk setiap barisan AJ di E yang memenuhi limit AJ-nya itu sama dengan P. Dalam hal ini AJ-nya boleh sama dengan P. Oke ya, AJ-nya boleh sama dengan P. Tidak seperti ketika limit. Berlaku limit dari FAJ-nya itu sama dengan FAP ya. Jadi cuma menghilangkan bahwa AJ-nya itu sebelumnya itu harus ada di E yang tidak memuat P. Dalam hal ini AJ-nya itu boleh sama dengan P, kekontinuan ya. Oke, berikutnya adalah kekontinuan fungsi komposisi. Misalkan saya punya G dengan fungsi domain D, daerah hasilnya atau range-nya E, sedangkan F adalah fungsi dan domain E dan daerah hasil adalah F. Misalkan pula P anggota D, jika G kontinu di P dan F kontinu di GP, dengan mudah kita bisa melihat F komposisi G kontinu di P ya, dengan definisi saja epsilon delta. Nah, hati-hati, perhatikan bahwa ini tidak berarti seperti ini. Mengapa? Oke, coba kamu pikirkan ya. Nah, berikutnya untuk pendekatan kekontinuan dari sisi lain. Nah, ini kita mau bicara kekontinuan tapi tanpa menggunakan jarak. Tentunya ketika saya menggunakan tanpa menggunakan jarak, ya saya harus memakai struktur yang lebih primitif. Dalam hal ini adalah himpunan. Misalkan F adalah fungsi dengan domain E dan W adalah sembarang himpunan bilangan real. Himpunan prapeta W oleh F adalah F, tulisannya gini, F min 1 W. Tapi hati-hati, ini bukan berarti inverse dari W. Ingat ya, ketika saya bicara tentang inverse, inverse-nya itu fungsi inverse-nya itu harus berupa fungsi. Dalam hal ini prapeta itu tidak harus berupa fungsi. Prapeta itu tidak harus merupakan fungsi inverse. Oke ya, hati-hati sekali. F inverse W ini atau prapeta W oleh F ini didefinisikan himpunan X di domain dengan Fx-nya anggota W. Jadi kalau saya ambil X anggota F inverse W, artinya Fx-nya anggota W. Gitu ya. Oke, kekontinuan melalui himpunan adalah seperti ini. Misalkan F itu adalah fungsi dan domain S subhimpunan real. Fungsi F dikatakan kontinu di E jika dan hanya jika prapeta setiap himpunan buka di real, prapeta himpunan oleh F adalah irisan E dengan suatu himpunan buka. Ingat ya. Jadi kalau saya membuktikan dari F kontinu ke sini, ini adalah ini. Jadi saya harus buktikan ini subhimpunan dari irisan E dengan suatu himpunan buka. Oke ya. Dalam kasus E buka, F kontinu jika dan hanya jika prapeta dari setiap himpunan buka F adalah buka. Jadi bagus sekali ya. Kalau saya kasus E-nya buka, maka saya punya apa? Kekontinuan itu adalah prapeta himpunan buka adalah himpunan buka. Dengan cara yang sama, dengan menggunakan definisi dari himpunan tutup, kita juga bisa melihat bahwa prapeta dari setiap himpunan tutup di real adalah juga himpunan tutup, kalau F-nya kontinu ya. Oke, mari kita melihat buktinya. Nah, misalkan F kontinu di E subhimpunan real, dan O itu adalah himpunan buka di real, akan ditunjukkan prapeta dari O adalah F, oleh F adalah irisan E dan suatu himpunan buka. Jangan lupa untuk menunjukkan ini, saya mulai dari sini, ambil sembarang di sini, saya akan tunjukkan dia adalah subhimpunan dari sini. Oke ya. Jadi ambil sembarang P anggota F inverse O, tentunya ini harus yang ada di E, F inverse O yang ada di E. Ini berarti Fp-nya anggota O berdasarkan definisi prapeta dari suatu himpunan. Karena O buka, maka terdapat, ingat ya, O buka. Ini unsur di O dan O buka. Karena O buka, maka terdapat epsilon 0 lebih besar dari 0, sehingga ini subhimpunan dari O. Masih ada di O, karena dia O-nya itu buka.
Berdasarkan kekontinuan F di E terdapat delta positif, sehingga jika X anggota E dan X minus P kurang dari delta, maka Fx min Fp kurang dari epsilon 0. Jelas P-nya itu anggota E, dan P-nya itu ada pada ini. Jadi, ini berarti X anggota E dan X anggota ini, maka ini mengakibatkan ini, sehingga X-nya itu anggota F inverse O. Akibatnya P-nya itu adalah anggota, P-nya itu adalah anggota irisan, mana tadi buka? Oh ya, P-nya adalah anggota irisan himpunan E dan himpunan buka. Tentunya himpunan bukanya dalam hal ini saya pilih P minus delta dan P plus delta. Jadi saya sudah buktikan bahwa P-nya itu anggota E dan P-nya itu anggota P minus delta dan P plus delta. Nah, kebalikannya, kalau misalkan saya punya untuk setiap himpunan buka subhimpunan dari real, berlaku bahwa prapetanya itu adalah irisan E dengan suatu himpunan buka, saya akan menunjukkan bahwa F continue. Untuk menunjukkan F continue, diberikan epsilon lebih besar dari 0, dan saya ambil sembarang titik di sana, saya akan membuktikan bahwa nanti kalau jaraknya itu kurang dari delta, saya akan buktikan terdapat delta. Kalau jaraknya kurang dari delta, maka ini berada pada persekitaran epsilon. Oke, jadi saya ambil epsilon positif, saya ambil sembarang P. Perhatikan bahwa Fp min epsilon dan Fp plus epsilon itu adalah himpunan buka di real. Oke ya, berdasarkan hipotesis, saya dapatkan bahwa prapeta dari himpunan buka ini adalah irisan E dan suatu himpunan buka. Dengan suatu himpunan buka. Jelas P ada di himpunan prapeta ini. Karena kalau tidak ada, maka dia kontradiksi. Karena Fp-nya itu harus terletak pada Fp min epsilon sampai Fp plus epsilon. Oke, dari definisi himpunan buka kita peroleh maka terdapat delta sehingga E ini itu subhimpunan dari ini. Kenapa? Jangan lupa, ini himpunan buka yang memuat P. Nanti pada akhirnya saya bisa mencari seolah-olah jarak P ke batas minimum dari jarak P ke batasnya, batas kiri atau batas kanan. Nanti saya dapatkan, jadi saya punya nanti pada akhirnya terdapat delta positif, sehingga E iris ini subhimpunan dari ini. Nah, bisa dibuktikan menggunakan sifat prapeta bahwa F dari ini pasti subhimpunan dari ini. Jadi di sini saya sudah membuktikan terdapat delta positif, sehingga jika dia ada di E-nya ada di sini, maka F-nya itu anggota dari ini ya, Fp min epsilon dan Fp plus epsilon. Oke. Selanjutnya kita melihat kekontinuan fungsi komposisi ini sudah. Nah, selanjutnya kita akan melihat sifat topologi dan kekontinuan. Ini dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih.